Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Hadratal Mukarramin yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Magelang beserta seluruh jajaran pimpinan sekolah, para wakil kepala sekolah, para pamong, para guru, Bapak Ibu guru sekalian yang kami muliakan. Hadirin hadirat adik-adik yang kami sayangi, para siswa, para murid beserta orang tua wali yang kami hormati. Barakallahu fikum, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan siang yang cerah ini. Allah menghimpun kita semua di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara online, secara daring. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW, setiap langkah yang kita tempuh menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kesempatan yang paling tepat bagi kita untuk merenungkan sejauh mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hadirkan di dalam kehidupan kita, baik melalui pengenalan kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam maupun juga melalui bagaimana kita ittiba, mengikuti beliau di dalam sunnah-sunnah dan berbagai aspek kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala, digaransi dari langit, layak menjadi suri tauladan terbaik bagi kita semuanya. Digaransi pula oleh langit bahwa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang sangat indah yang beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri memang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyempurna risalahnya, menyempurnakan kebaikan-kebaikan dan akhlak-akhlak mulia. Beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya saja untuk menyempurnakan akhlak mulia. Wa fir riwayah liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Demikian pula beliau memuji orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik imannya, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan kita semua rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat ingin mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam dan meniti jalan yang telah beliau bentangkan untuk kita dengan teladan-teladan baik. Bahkan bagi kita anak-anak muda tentu bisa melihat juga kehidupan Rasulullah SAW di waktu mudanya yang sangat penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Rasulullah SAW terlahir sebagai seorang yang yatim. Ayahandanya telah wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Beliau dilahirkan dalam keadaan duka cita, ya. Sang bunda yang kemudian telah kehilangan orang yang menjadi sandaran hidupnya,
yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, dan dikuburkan ayahanda Nabi SAW itu di Yathrib, di dekat kerabat-kerabatnya, dari nenek buyut Rasulullah SAW, istri Sayyid Hashim bin Abdi Manaf, yang memang juga berasal dari Yathrib. Kemudian Muhammad SAW membawakan kebaikan di dalam kelahirannya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelahirannya Abdul Muthalib begitu berbahagia, begitu bersuka cita. Abdul Muthalib membawa Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, Ismuhu Muhammad, Ismuhu Muhammad, Ismuhu Muhammad. Namanya adalah Muhammad, namanya adalah Muhammad. Bahkan ketika orang-orang pun memberi masukan kepada Abdul Muthalib, kenapa tidak diberi nama dengan nama pahlawan-pahlawan dari leluhurnya, dari nenek moyangnya yang jaya. Maka Abdul Muthalib menjawab dengan tegas, aku ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi manusia yang terpuji di bumi maupun di langit, di antara para malaikat, di antara makhluk-makhluk yang dekat dengan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, orang yang terpuji di langit dan di bumi, seperti yang diharapkan oleh Abdul Muthalib. Kelahiran Rasulullah SAW disambut dengan bahagia oleh paman-pamannya, termasuk salah satunya adalah Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, yang kemudian menyelenggarakan satu perjamuan di rumahnya untuk menyambut dengan bahagia kelahiran keponakannya, putra dari saudara yang sangat dihormatinya, yaitu Abdullah. Maka Nabi SAW bersaksi kelak bahwa meskipun Abu Lahab telah menyimpang dari kebenaran dan memusuhi beliau dengan permusuhan yang sangat sengit, sampai turun suratul Lahab, surah Al-Lahab yang menimpakan kutuk abadi untuk Abu Lahab dan istrinya, kelak akan menjadi penghuni Jahannam. Tetapi karena kebahagiaannya, kesyukurannya di dalam menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan pada tiap hari kelahiran beliau, Abu Lahab akan diringankan siksanya di dalam neraka, karena dahulu dia bahagia atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menulis dalam kitab beliau tentang Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika berbahagia dan bersyukur terhadap kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermanfaat bagi orang yang kafir, yang kekafirannya ditakyin, diumumkan sepanjang masa oleh Al-Qur'anul Karim, yakni Abu Lahab, di mana dia diringankan siksanya di setiap hari Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kegembiraan dan kesyukurannya menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini barangkali yang kita anak-anak muda yang perlu mengambil juga apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, yaitu maka betapa orang mukmin pasti lebih banyak mendapatkan manfaat dari kegembiraan dan rasa syukurnya atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengapresiasi, turut berbahagia atas acara yang diselenggarakan oleh adik-adik di SMA 3 Magelang dengan peringatan Maulidin Nabi SAW ini, dan mudah-mudahan ini adalah ekspresi dari rasa syukur dan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan Imam Asyuti. Orang kafir saja yang kekafirannya ditakyin oleh Quran, by name disebutkan namanya Abu Lahab, ini bermanfaat baginya rasa syukur, bahagia menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita orang beriman tentu berbahagia dan bersyukur atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang sangat besar nilainya, yang akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Baik, ini menjadi bagian dari ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berbahagia dan bersyukur atas kelahiran beliau. Sebagaimana dahulu Rasulullah berbahagia atas kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun dengan berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram.
maka kita juga melaksanakan hari ini satu peringatan ihtifal untuk mengenang kelahiran Nabi SAW dengan rasa syukur, kebahagiaan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengungkapkan rasa syukur dengan banyak salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ini satu bentuk kesyukuran kita. Jadi kita meniti jalannya Nabi SAW dimulai dengan cinta, dan cinta itu diekspresikan salah satunya dengan bahagia atas kehadiran beliau, karena nikmat kelahiran beliau jauh lebih agung daripada sekedar menangnya Musa atas Fir'aun. Kelahiran beliau adalah dibukanya tabir-tabir yang menutupi bumi dengan kegelapan, dan ditutupnya pintu-pintu langit dari syaitan-syaitan, sehingga kemudian Rasulullah SAW membawakan nurul Islam, cahaya Islam menerangi seluruh dunia, membebaskan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju hidup terang benderang dalam peradaban Islam yang agung. Hadirin hadirat, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini langkah pertama kita cinta dan mensyukuri kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau juga kelahirannya membawa begitu banyak kebaikan dan keberkahan. Maka mari kita hadir di bumi ini juga diniatkan untuk membawakan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah jalannya Rasulullah SAW. Hadir untuk membawa manfaat. Hadir untuk paling tidak sebagai orang beriman, kita ini menjadi orang-orang yang aman. Mari kita ikrarkan pada orang-orang di sekitar kita, aku aman bagimu. Ya, jadi jangan sampai kita ini bahaya. Jangan sampai kita ini madarat. Jangan sampai kita ini merugikan. Jangan sampai kita ini mengancam. Jangan sampai kita ini membuat orang tersakiti. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kemudian membawakan bahaya-bahaya bagi orang lain, gitu ya. Ini makanya setiap orang beriman itu maknanya man amina ghairuhu min lisanihi wa yadihi, orang yang sesamanya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Mengikuti jalan Nabi SAW, yaitu setelah mensyukurinya, berbahagia atas kelahirannya, yang kedua berikrar, berkomitmen seperti Nabi SAW, kita ingin menjadi orang-orang yang aman bagi orang lain, aman bagi sesama kita. Jangan menyakiti dengan lisan maupun tangan, jangan merugikan dengan lisan maupun tangan, jangan menjatuhkan dengan lisan maupun tangan, jangan menakutkan dengan lisan maupun tangan bagi orang-orang di sekitar kita. Ini ikrar kita dalam mengikuti Nabi SAW bagi generasi muda untuk menjadi aku aman bagimu. Nah, maka kita jangan sampai menjadi orang yang kalau kita hadir, awas minggir-minggir, bahaya-bahaya. Awas jangan deket-deket, habis nanti kita. Awas jangan deket-deket sama dia, cuman minjem uang aja kerjaannya, nggak pernah ngembaliin. Nah, jangan sampai deket-deket dia, cedak kebo gupak kata orang Jawa gitu ya. Nah, jangan dekat dengan kerbau yang kotor. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak boleh menjadi orang yang sedemikian. Paling tidak kita adalah aman, tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Yang kedua nyaman, ya bagaimana kemudian kehadiran kita itu bikin nyaman orang. Ya, orang tidak merasa ilfil dekat-dekat sama kita. Ya, nyaman itu bisa dalam bentuk fisik, ya mengikuti sunnah Nabi SAW, berpenampilan menarik, tersenyum, wajahnya talaqah, ya, berseri-seri kepada orang lain, ya. Jadi di antara ekspresi keimanan itu wajah yang berseri-seri. Jangan remehkan kebaikan meskipun hanya dalam bentuk talaqatul wajah, wajahnya berseri-seri, bikin nyaman. Ya, senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah, banyak tersenyum, ya. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah ta'ala, min husni akhlaqil muslim, termasuk kebaikan akhlak seorang muslim itu dia ketika berbicara dengan orang dia dalam kondisi senyum, ya. Ngomong sama orang itu ada senyumnya membarengi, ada senyumnya di antara kata-kata, ada senyumnya yang kemudian mengiringi ucapan-ucapannya. Itu kenyamanan yang luar biasa yang dirasakan orang. Dalam fisik, ya, jadilah orang yang ikuti sunnah Nabi,
suka hidup bersih ya, tidak risih orang dekat kita karena kotor dan dekil misalnya, tetapi kita jadi orang yang dirasakan kenyamanannya karena bersih, karena wangi, karena penampilannya menarik ya, karena sisiran rambutnya rapi, karena pakaiannya baik ya. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersih, rapi, wangi. Jadi bahkan kepada keluarga sendiri ya, kita kadang-kadang kalau keluar rumah ini dalam keadaan suka tampil yang terbaik, dandan yang terbaik, tapi kalau pulang ke rumah apakah juga? Nah, Nabi SAW mencontohkan, bahkan beliau yang pertama-tama berhak atas rapi, wangi ya, itu adalah keluarga setelah Allah ya. Tentu disebutkan Anas bin Malik, beliau tidak pernah mengetuk pintu rumah, tidak pernah meminta izin masuk, mengucap salam, kecuali telah bersiwak dan memakai wewangiannya. Jadi mau pulang dari berbagai kegiatan itu pun telah bersiwak dan memakai wewangian. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan kalau pulang dari jihad fisabilillah, beliau mengajari para sahabat, sebelum masuk kota untuk ketemu keluarga, mandi dulu, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur gitu ya, rapikan tubuh, wangikan, pakai pakaian terbaik gitu, untuk bisa bertemu keluarga dalam keadaan fresh, seger dan terbaik. Nyaman kita ini bagi orang lain dengan hal-hal yang sifatnya fisik sampai dengan hal-hal yang sifatnya batin. Bagaimana cara kita berbicara? Makanya dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik. Bukan cuma yang benar, tapi al khair. Khairan, itu yang baik. Baik itu apa? Benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat dan berpahala bagi sesama. Itu yang kita perlukan dalam berkomunikasi gitu ya. Bukan sekedar waton jeplak, ngomong tuh gampang ya, ngomong yang bebas yang bisa menyakiti orang gampang, tetapi ngomong yang bisa kemudian ya, benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mendengarkan, berpahala bagi yang mengucapkan, ini tentu perlu latihan, perlu kendali, perlu kontrol supaya kita berbicara dengan baik demi kenyamanan sesama. Plus yang lebih tinggi lagi, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya, kehadiran kita membawa kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Kehadiran kita membawa perasaan berbahagia, mendapatkan manfaat, mendapatkan maslahat bagi orang lain. Kadang kita perlu memulai dengan hal-hal yang ya sifatnya kita bisa mengenal orang lain, memahami orang lain, membantu orang lain gitu ya. Ini adalah contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadilah kita orang yang paling bisa untuk kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, bersikap empatik, kemudian mengulurkan pertolongan sejauh yang kita mampu, sejauh yang kita bisa, agar menjadi kebahagiaan, agar menjadi kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dan Allah sudah tunjukkan ini bahkan sejak kelahiran Nabi SAW tadi yang kita sebutkan. Bagaimana ketika Nabi SAW lahir, maka ada seorang yang hendak datang ke Makkah dalam rangka mencari bayi untuk disusui, namanya Halimatus Sa'diyah, dan suaminya Abu Kabsyah bersama anak-anak mereka. Di Allah dengan demikian memilih ya Halimah yang kemudian ternyata banyak ditolak oleh wanita-wanita Quraisy yang lain untuk menyusui anaknya, tetapi Allah pilihkan untuk Halimah bayi Muhammad SAW, dan ternyata bayi Muhammad SAW juga tidak mau disusui oleh yang lain. Di mana yang lain mungkin memang hanya mengharapkan upah yang besar dari keluarga-keluarga Quraisy yang kaya, sementara bayi Muhammad SAW adalah bayi yang yatim, yang ya tahu sendiri anak yatim, tidak ada ayahnya, tentu mungkin bayarannya akan berbeda dengan yang memiliki ayah yang lengkap begitu ya. Maka betul dengan ketulusan, keikhlasan, Halimah menerima bayi Muhammad SAW untuk dia susui. Padahal ketika itu keadaannya berat bagi keluarga Halimah. Mereka sangat memerlukan ya orang yang bisa membayar mereka dengan bayaran tinggi, karena unta mereka dalam keadaan kurus kering ya. Keledai mereka sudah hidup segan mati tak mau, jalannya sangat lambat dan sangat malas ya. Kambing-kambing mereka juga tampak sakit, tidak sehat ya, tidak segar, bahkan ambing susu mereka kering, tidak bisa diperah susunya untuk minuman mereka sekeluarga. Anak-anaknya Halimah pun demikian, tampak kurus dan lemah,
Sedangkan Halimah sendiri tampak pucat, tampak begitu kelelahan, dan air susunya pun hanya menetes, tidak banyak yang keluar. Tapi begitu bayi Muhammad SAW diangsurkan dari pangkuan ibunda Aminah kepada Halimah, maka Halimah merasa tiba-tiba dia seperti mendapatkan kekuatan baru. Tubuhnya terasa sehat dan segar, dan ketika bayi Muhammad SAW mulai menetek padanya, meminum air susu ibu dari dirinya, maka tiba-tiba terasa seperti dadanya penuh, dan bayi Muhammad SAW minum dengan begitu kuatnya, dan air susu pun keluar dengan derasnya. Maka anak-anak Halimah juga mendapatkan manfaat, menjadi segar dan sehat meminum air susu ibunya. Demikian pula unta yang semula kurus kering menjadi tumbuh sehat ya, dan tampak segar. Begitu pula keledainya menjadi begitu tangkas kembali, dan kambing-kambing ambingnya penuh sehingga bisa diperah susunya untuk diminum mereka sekeluarga. Kehadiran bayi Muhammad SAW adalah berkah yang luar biasa bagi keluarga Halimatus Sa'diyah. Mari kita juga mengikrarkan diri kita supaya menjadi orang-orang yang membawa kebaikan, meskipun tentu tidak ajaib seperti Rasulullah SAW, tetapi kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama sejauh kemampuan kita. Ada teman yang memerlukan kita untuk dicurhati, kita menjadi teman curhatnya. Ada teman yang perlu bantuan, kita bisa membantu. Ada teman yang sedang dalam masalah, kita jadi tempat berbagi, dan seterusnya. Ini adalah jalan yang kemudian kita niatkan. Jadi kalau kita berteman, punya teman, saling tolong dengan teman, jangan anggap ini pertemanan biasa. Anggaplah ini sebagai sebuah teladan Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang senantiasa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Rasulullah hadir membawakan kebaikan, membawakan keberkahan, membukakan pintu-pintu rizki bagi orang-orang yang ada di sekitar beliau, termasuk Halimatus Sa'diyah dan keluarganya. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meniti jalan Rasulullah SAW selanjutnya. Ada satu peristiwa yang juga bisa kita ambil pelajaran ketika Muhammad SAW masih berada di dalam keluarga Halimatus Sa'diyah di padang pasir, di gurun, hidup secara nomaden, berpindah-pindah mengikuti ternak mereka, mengikuti hujan dan tumbuhnya rumput untuk makanan ternak-ternak mereka. Jadi dulu orang Arab itu kenapa bayi-bayinya disusukan kepada orang-orang Badui, orang-orang Arab dusun. Satu, untuk supaya orang wanita Quraisy bisa langsung punya anak lagi. Jadi dulu orang membanggakan jumlah anak yang banyak. Sedangkan menyusui itu kontrasepsi alami, ya, supaya bisa cepat hamil lagi, maka anak-anak mereka disusukan kepada orang-orang Badui. Yang kedua, untuk alasan kesehatan. Nah, kota Mekah ini banyak sekali bibit-bibit penyakit, apalagi orang datang dari berbagai penjuru Jazirah Arab dengan membawa penyakit dan bibit-bibit keburukan yang lain, termasuk bahkan pada saat musim haji mereka suka menyembelih hewan-hewan untuk dikorbankan kepada berhala, dan itu tidak dimakan, berserakan, menimbulkan bau busuk, menyengat, dan lalat-lalat yang banyak. Demikian pula bibit penyakit yang dibawanya. Kemudian yang ketiga alasannya adalah bahasa, supaya bayi-bayi Quraisy ini bahasanya tetap bahasa fushah, bahasa yang fasih, bahasa Arab murni, karena orang-orang di Mekah dari berbagai kalangan, dari berbagai penjuru dunia membawa aksennya, dialeknya, lahjahnya masing-masing, sehingga bahasa Arab di Mekah kadang-kadang tercampur-campur, gramatikanya juga kacau, yang penting saling faham satu sama lain karena berbagai daerah yang berkumpul menjadi satu. Nah, kalau ingin bahasa Arabnya murni, bahasa Arabnya sesuai kaidah-kaidah, sesuai gramatika, tata bahasa, maka ke pedalaman. Itu yang kemudian juga dialami Rasulullah SAW. Dia diamankan dari wabah penyakit, apalagi pada saat dia umur 2 tahun hendak dikembalikan ke Makkah. Di Makkah berjangkit wabah penyakit sehingga dia dibawa kembali ke pedesaan itu sampai kira-kira dia berusia 5 tahun. Dan Rasulullah SAW menceritakan di usia 5 tahun itu beliau sedang menggembala ternak-ternak bersama putra-putri dari Halimah yang lain. Pada saat itu tiba-tiba beliau mendengar ada suara di atasnya mengatakan ahwa-hua, apakah dia? Apakah itu adalah dia? Yang satu menjawab betul, lalu muncullah 2 sosok yang sangat berwibawa, tinggi besar, berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam dengan wajah yang bercahaya. Kedua
Sosok ini sebenarnya adalah malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Kemudian keduanya menggamit tangan Rasulullah SAW, membawanya ke sebuah mata air yang sangat jernih, di mana di situ dada Rasulullah SAW dibuka. Kemudian dikeluarkan jantung beliau, dan jantung ini dibersihkan, dibasuh. Salah satu malaikat berkata kepada yang lain, akhrij minha al-ghil wal hasad. Keluarkan dari dalam dada bayi ini, anak ini, al-ghil wal hasad, rasa dendam dan rasa dengki. Jadi salah satu jalan yang harus kita tempuh meniti Rasulullah SAW, melatih hati kita, teman-teman yang disayang Allah, agar tidak ghil. Ghil itu bahasa zaman sekarang baperan. Ghil itu mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah mendendam, ya, mudah kemudian merasa tersakiti oleh orang lain, ya. Tadi yang disebut baperan. Dan ternyata Rasulullah SAW itu dipersiapkan untuk mengemban tugas-tugas besar di masa yang akan datang. Maka salah satu yang dibersihkan dari dada beliau pertama-tama adalah al-ghil, perasaan mudah baper, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah mendendam. Ini harus kita hilangkan dari dalam hati kita. Yang kedua adalah al-hasad. Al-hasad itu dengki, iri, ya, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, gitu ya kalau kata anak muda sekarang. Jadi setelah al-ghil, hal yang kemudian kita harus bersihkan juga dari dalam dada kita supaya kita bisa meniti jalan Rasulullah SAW adalah al-hasad atau dengki. Nikmatnya orang lain itu adalah nikmatnya orang lain. Rizkinya orang lain, rizkinya orang lain. Bagiannya orang lain itu bagian orang lain. Allah tuh maha adil, ya. Dia tidak pilih kasih, dia pasti akan memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik bagi orang lain belum tentu baik untuk kita. Apa yang kemudian tampak ringan, tampak enak, tampak asyik ketika dijalani orang lain, belum tentu akan kita bisa nikmati, bisa kita rasakan sebagai hal yang menggembirakan atau membahagiakan kalau kita kemudian melaluinya. Ya, jadi jangan mudah merasa apa yang diterima orang lain itu lebih enak, lebih nyaman, lebih baik, lebih lezat daripada yang kita terima. Karena itu hanya dalam bayangan-bayangan kita. Memang setan selalu membuat kita merasa yang lain dapat lebih baik, ya. Makanya ada kata-kata rumput tetangga lebih hijau, ya, karena terbuat dari plastik, ya. Kalau rumput yang asli, ya insya Allah tidak selalu hijau, tetapi itulah yang segar, itulah yang ada di dekat kita. Tugas kita untuk mensyukuri, tugas kita untuk menumbuhkan, tugas kita untuk mengembangkan terus. Jadi apa yang kita lihat pada orang lain belum tentu seperti yang kita bayangkan, ya. Dulu waktu ada seorang, ya, istrinya melahirkan di satu tempat di klinik bersalin, ya. Kemudian ayah dari wanita yang melahirkan ini bicara kepada dokter spesialis kandungan yang kemudian punya rumah sakit ini. Wah, enak ya jadi dokter, ya, punya klinik sendiri, ya, punya karyawan banyak, ya. Nah, sudah tinggal praktek nyaman ya dok, ya. Kata dokternya, bapak sih cuma ngeliat, ya. Saya itu katanya kerja cari makan pak, tapi kadang makan saja nggak sempet, baru nyendok 2 sendok itu sudah ditelepon ada yang mau melahirkan harus saya tolong, ya. Nanti habis nolongin kelahiran mau makan lagi sudah nggak selera, ya, kadang-kadang sampai nggak makan gitu dan macam-macam gitu, ya. Ya karena kita cuma saling melihat, kata orang Jawa wang sinawang, makanya tidak boleh gampang iri, gampang dengki, karena ya yang terbaik itu adalah yang dikaruniakan Allah untuk kita. Dan Allah itu kalau ngasih takdir, dia maha benar, nggak pernah keliru, maha berilmu, nggak pernah bodoh, maha adil, nggak pernah dolim, dan maha bijaksana, nggak pernah sembarangan. Itulah Allah yang ngatur hidup kita. So, just take it easy. Itulah kenapa kehidupan kita jangan sampai diisi dengan al-ghil wal hasad. Gampang dengki, gampang baper, susah kita mau bahagia. Apalagi gampang iri, ya. Ini juga susah kita mau bahagia. Ini 2 penyebab kemudian seorang itu terhalang dari kebahagiaan, itu al-ghil wal hasad. Makanya tadi malaikat berdua, Jibril dan Mikail alaihissalam, itu membersihkan dada Rasulullah SAW dari 2 hal ini. Ya, yang pertama al-ghil, ya, ada orang bersalah sama kita, ya. Kalau kita mampu memaafkan, maafkan. Ya, itulah kenapa perintah dalam Quran itu maafkanlah, ya. Dorongan dalam Quran itu wal afina 'anil nas, seorang yang memaafkan sesama.
ya, pahala untuk tertinggi itu untuk diantaranya orang yang memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa memaafkan dan mendamaikan maka pahalanya tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini yang sangat luar biasa dari sifat memaafkan. Karena memang tidak mudah, tetapi orang-orang yang memaafkan adalah orang yang membebaskan dirinya dari al-ghil, yang membebaskan diri dari penderitaan yang bisa diciptakannya sendiri. Dulu ada cicit Nabi SAW menyaksikan bagaimana ayahnya dibunuh di Karbala, Sayyidina Husain. Nama cicit Nabi ini Ali Zainal Abidin bin Husain. Dia adalah satu-satunya lelaki yang selamat dari keluarganya dari pembantaian. Nah, ketika dia dewasa, ternyata orang-orang yang terlibat dalam pembantaian ayahandanya ini mengalami nasib malang. Ada yang dari pejabat tinggi jadi buronan, ada yang jadi orang kaya jatuh bangkrut, ada orang yang dulu orang yang berpengaruh, orang yang kuat, sekarang jadi peminta-minta, sekarang jadi pengemis, ya macam-macam keadaannya yang kemudian mereka alami. Tetapi semuanya ditolong oleh beliau. Jadi ditampung, ditanggung hidupnya, ditanggung nafkahnya, dibantu apa yang bisa dibantu, sampai orang-orang heran, kok Anda ini tidak punya dendam sama mereka, ya? Maka beliau mengatakan, ya, kalimat yang sangat jelek, dendam itu seperti menenggak racun ke dalam mulut kita sendiri, tapi kita berharap orang lain yang mati. Ya, orang dendam itu dia yang menyakiti dirinya sendiri, tapi dia berharap orang lain yang celaka. Dia minum racun, dia tenggak, tapi dia berharap orang lain yang mati. Itu bukan pekerjaan orang yang berakal, kata dia. Ya, kalau kita mendendam sama orang dalam tingkat yang ringan saja, ya, kita ketemu sama orangnya, dia belum minta maaf sama kita merasa sakit hati kok dia belum minta maaf, ya. Sepanjang pertemuan dia ketawa-ketawa, ya, kita sakit hati sendiri. Kalau dia makan enak, ya, kita jadi makanannya nggak enak. Ketika dia tidur nyenyak, kita nggak bisa tidur. Subhanallah, kita yang rugi karena dendam-dendam yang demikian. Jadi kadang-kadang kita perlu memaafkan orang lain, itu bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kita tidak layak untuk mikirin dia, ya, ngisi hati kita dengan tentang dia lagi ngapain, dia kok belum minta maaf, ya udah urusan dia, gitu ya, urusan kita dengan Allah. Itulah yang disebut sebagai al-ghil. Makanya Rasulullah dibersihkan dari al-ghil supaya dia merdeka, bebas dalam kehidupan, dia berbuat baik terus menerus. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian al-hasad, ya, dengki. Dengki itu karena nikmat, ya. Orang lain kok dapat itu, saya kok enggak. Orang lain kok dapat itu, saya kok dapat ini, ya. Membanding-bandingkan, pertama-tama dengan membanding-bandingkan antara apa yang diterima dengan yang diterima orang lain. Padahal nggak ada yang sempurna di dunia ini. Apakah yang kemudian diterima orang lain itu pasti perfect, sedangkan kita enggak? Boleh jadi orang lain itu melihat juga apa yang kita terima jauh lebih perfect daripada apa yang dia nikmatin dan seterusnya. Jadi nggak ada habisnya membandingkan diri dengan orang lain. Maka lebih baik kita senantiasa mensyukuri apa yang ada yang berasal dari Allah, ya. Ya, jangan sampai kita lebih murah dari barang-barang, ya. Teman punya HP bagus, kita ngira dia lebih mulia daripada kita karena HP kita lebih jelek. Masa kita harganya kalah sama handphone, gitu ya? Teman punya kendaraan yang bagus, motor yang bagus, atau bahkan mobil yang lebih bagus, satu rumah yang bagus, lalu kita merasa enggak, gitu ya. Jangan memandang dari itu. Atau kita dengki, dia kok dilahirkan di keluarga kaya sih, kok saya di keluarga miskin, ya. Ya, kebahagiaan itu Allah bagi dengan begitu luar biasa. Tidak selalu yang tampak kaya, yang memiliki lebih banyak harta itu lebih kebahagia daripada yang miskin. Makan enak saja itu Allah yang bagi kok. Mungkin ada yang makan di restoran biasa jadi nggak enak, dia harus restoran yang sangat mahal untuk enak. Tapi ada orang yang kemudian bahkan nasi ketan dicampur parutan kelapa, asalkan sedang lapar, itu terasa nikmat yang luar biasa. Ada orang yang harus tidur di kasur spring bed, lipat tebelnya sekian, gitu ya, dan macam-macam. Tapi ada orang yang ya karena ngantuk, tidur di tikar pun terasa nikmat, terasa nyaman, ya. Yang penting bagaimana kemudian kita menghargai semua pemberian Allah, nikmat-nikmat dari Allah, ya. Tak usah membandingkan dengan orang lain, maka kita akan berada di jalannya Rasulullah SAW. Yang yatim, yang miskin dibesarkan oleh pamannya namanya Abu Talib. Abu Talib juga miskin dan Muhammad SAW tidak pernah minder karena kemiskinannya. Muhammad SAW tidak pernah merasa rendah diri karena keadaannya yang yatim dan dia tidak memiliki apa-apa. Dengan sangat-sangat penuh rasa syukur, dia menceritakan ketika kecil Nabi SAW itu bekerja menjadi penggembala kambing untuk orang-orang Quraisy, dan kemudian beliau itu upahnya sehari setangkup
setangkup kurma segini gitu ya, ini upahnya untuk gembala kambing seharian, kambingnya banyak sekali, padahal yang harus digembalakan oleh beliau, dan itu beliau berikan kepada Abu Thalib untuk membantu rumah tangga Abu Thalib yang dalam keadaan miskin. Subhanallah ya, ini dilakukan oleh Nabi SAW tanpa canggung ya. Beliau adalah keturunan pemimpin ya, kakeknya Nabi SAW itu pemimpin kota Makkah loh, seorang ya hitungan sekarang minimal wali kota atau gubernur lah gitu ya. Tetapi ya memang beliau dari keluarga yang sederhana, yang miskin, bukan yang bermewah-mewah dan berfoya-foya. Kakeknya juga ketika menjadi pemimpin amanah sekali, nggak pernah kemudian beliau memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, sehingga ya tetap keluarga Nabi SAW itu meskipun sebuah keluarga yang merupakan pemimpin kota Mekah, tetapi bukan keluarga kaya. Dan Rasulullah tadi sampai kemudian bekerja menggembala kambing untuk membantu pamannya dengan sangat bersahaja demikian ya. Dan pada usia 12 tahun Muhammad kecil ya, mendampingi pamannya pergi ke negeri Syam ya. Jadi ini salah satu motivasi bagi anak-anak muda ya untuk berpetualang ya, luaskan pandangan, jangan berada dalam tempurung, tetapi ya, coba. Tapi sekarang lagi pandemi ya, nanti kalau sudah lewat masa pandemi mungkin ya buat teman-teman, saya dulu ikut berbagai kegiatan ya, salah satunya mungkin sedikit gabung dengan teman-teman pencinta alam, dengan teman-teman Science Club, dengan kegiatan yang macam-macam. Ya, kalau ada petualangan untuk melihat dunia yang luas ya kita lakukan ya, memperluas wawasan ya. Kalau sekarang bisa via digital world gitu ya, kita ini setiap hari menjadwalkan nonton dokumenter sesuai minat kita, mungkin yang minat sejarah, minat tentang ilmu bumi ya, bisa lihat di National Geographic atau di Dunia Satwa gitu ya. Ada yang pengen jadi dokter hewan mungkin gitu ya, ada yang pengen jadi semua yang ada cita-cita kita breakdown dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sayang banget kalau kemudian sambungan internet hanya kita pakai untuk ngegame, hanya kita pakai untuk lihat tayangan-tayangan TikTok yang pendek-pendek gitu ya. Ayo pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, yang lebih jauh, yang lebih tinggi, atau ada yang mau bikin channel YouTube ya untuk kemudian menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan hobinya atau dengan kota kelahiran yang dicintainya, tentang Magelang gitu ya. Ya, kita bisa bikin support untuk pariwisata Kota Magelang dengan channel YouTube kita misalnya. Ya, kegiatan-kegiatan yang luar biasa, yang mengeksplor, yang ada nilai petualangan yang bisa kita gunakan untuk menjadi support apa yang ingin kita raih dari masa depan gitu ya. Itulah Rasulullah SAW ya, di usia yang sangat belia 12 tahun sudah mendampingi paman beliau menuju ke negeri Syam, meskipun tentu terjadi satu keadaan yang cukup membuat Abu Thalib khawatir di negeri Syam, di mana kemudian banyak mata yang seakan memperhatikan Rasulullah dengan pandangan yang berbeda, sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang rahib namanya Bahira atau Buhaira, yang Buhaira mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW, sehingga kemudian Buhaira mengatakan kepada Abu Thalib, apakah ini anakmu? Ya, ini anak saya. Kata Buhaira, saya tidak percaya ini anakmu, karena Nabi akhir zaman itu anak yatim, jadi kamu pasti bukan ayahnya. Kata Abu Thalib, ya betul, saya pamannya. Loh, kenapa? Jadi tanda-tanda kenabian itu sangat jelas pada anak ini, maka jaga dia baik-baik, jangan sampai dia jatuh ke tangan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi ini ahli kitab Yahudi yang dengki, yang dirasuki oleh penyakit hati, ini bisa membahayakan dia. Sebagaimana dulu mereka telah membunuh para nabi, maka lindungi keponakan itu baik-baik. Mendengar itu Abu Thalib langsung membawa Muhammad SAW pulang ya, cancel rencananya untuk berdagang jauh-jauh ke negeri Syam itu demi menjaga keponakannya ini. Dan inilah Muhammad SAW tumbuh dalam masa remaja yang luar biasa ya, terjaga ya seperti yang diceritakan, bahkan beliau itu dijaga Allah ya. Kalau kita nggak maksum ya, berbeda dengan beliau, mari kita menjaga diri supaya Allah menjaga kita. Karena siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan melipat gandakan penjagaan pada dirinya. Rasulullah ini dijaga oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Jadi di Makkah itu setiap tahun ada namanya Pasar Raya Uqad. Pasar Raya Uqad itu tempat berkumpul bangsa Arab
Ya, di setiap hari ada berbagai kegiatan termasuk pasar malam ya. Bahasa kita sekarang pasar malam. Di situ ada penyair-penyair bertanding, di situ ada pertunjukan-pertunjukan termasuk tari-tarian, dansa-dansa ya, yang kemudian bahkan juga yang erotis-erotis barangkali zaman itu sudah mulai ada ya, pertunjukan ini itu, minum khamr ya, berjudi. Itu menjadi penghias dari pasar ukat yang sangat ramai itu. Nah, satu hari teman sesama penggembalanya Muhammad SAW itu cerita, aku tadi dari pasar ukat, apa yang kau lihat di sana begini-begini, satu yang sangat indah. Oh, kamu harus ke sana wahai Muhammad, jangan sampai kamu ketinggalan hal-hal seperti ini. Wah, nggak bisa aku ngurusin ternak-ternak ini. Udah, ternak-ternaknya gantian, nanti aku yang akan jagain ternakmu. Kamu lihat aja pasar ukat sekalilah, paling tidak itu sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kamu lihat. Nah, ternyata benar malam itu Muhammad SAW disuruh oleh temannya ini untuk pergi ke pasar ukat, sementara ternak-ternak dijagain oleh temannya. Di perjalanan Rasulullah Muhammad SAW itu menuju ke pasar ukat, beliau merasa ngantuk sekali, kemudian beliau beristirahat di bawah sebuah pohon. Nah, ternyata di situ tertidur sampai hari berikutnya. Jadi ya sudah pasar ukatnya sudah bubar kalau hari berikutnya siang itu ya, dia balik. Gimana, bagus kan, kata temennya. Nggak tahu loh, kok nggak tahu lah, aku tadi capek terus tidur, ternyata bangun-bangun sudah pagi berikutnya, jadi aku nggak sempat ke pasar ukat. Tuh bodoh sekali kamu ini, udah pokoknya kamu harus ke sana, kamu harus lihat gitu ya, kata temennya ini. Dijagain lagi nanti malam deh, aku jagain, nanti kamu yang berangkat. Muhammad SAW berangkat, lagi-lagi beliau tertidur di perjalanan sampai 3 malam berturut-turut. Maka malam ketiga itu ketika dia pulang, ketemu temannya, gimana, udah lihat? Enggak, ternyata aku tertidur lagi. Memang aku ditakdirkan untuk tidak bisa lihat pasar ukat gitu ya. Jadi ini dijaga betul oleh Allah dari hal-hal yang negatif. Nah, teman-teman tentu nggak bisa otomatis begini ya, niat mau pergi ke tempat maksiat terus di tengah jalan tertidur, repot juga gitu ya. Tetapi ini adalah salah satu cermin bagi kita ya dari Rasulullah SAW ya, agar kita menjaga diri dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang nista, dari hal yang keji, yang bisa merusak masa depan kita dunia dan akhirat. Caranya ya dengan fokus kepada apa-apa yang kita raih di masa depan. Kita ingin surga, kita ingin jadi apa di dunia ya. Kita ingin jadi seperti apa di usia tua kita seperti apa nantinya berprestasi dengan cita-cita kita. Nah, itu harus menjadi penjaga kita semua. Ini Rasulullah Muhammad yang muda itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang demikian. Jadi jangan sampai jatuh ke dalam hal yang nista ya, Masya Allah. Bahkan dalam hal yang sepele, seperti ketika Rasulullah SAW itu membantu paman-pamannya dalam perang Fijar. Peperangan Fijar ini antara penduduk Makkah dengan Qais Ailan ya pada saat itu, di mana kemudian Rasulullah SAW itu bekerja membantu paman-pamannya untuk memanah dan mengambil panah-panah musuh yang jatuh untuk ditembakkan kembali ke arah musuh pada saat itu. Nah, pada saat beliau berlari ke sana kemari membantu pamannya ini, ada salah seorang pamannya berkata, "Hai Muhammad, gamismu itu terlalu panjang ke bawah. Nanti kamu malah keserimpet jatuh. Udah naikkan kayak kami." Jadi mereka paman-pamannya itu gamisnya dinaikkan ke atas sehingga bentuknya kayak celana ya, kayak celana. Kalau lihat orang India itu kan sebenarnya kayak sarung tapi dia tarik ke atas sampai kelihatan di atas lutut gitu ya. Kakinya itu ada sebagian paha terbuka gitu. Nah, Muhammad SAW ini dinasihati pamannya, kamu berlarian dari tadi tapi kamu pakai baju yang panjang sampai bawah, nanti jatuh, lebih baik kamu ikat ke atas. Begitu Muhammad SAW baru mau mengikat ke atas, beliau langsung jatuh gitu ya. Ternyata beliau kemudian menyadari ternyata aku nggak boleh buka aurat. Kalau buka aurat jatuh gitu ya. Kalau kelihatan lutut, kelihatan pahanya sebagian itu bisa malah jatuh. Ya udah, tetap aja pakai baju yang panjang. Masya Allah, ini menjadi suri tauladan bagi kita ya. Bagaimana kemudian kita menjaga aurat, menjaga kehormatan, menjaga diri kita di dalam kehidupan keseharian. Maka kita perlu mengkaji, memperbanyak bacaan kita tentang Nabi SAW ya, tentang bagaimana beliau tampil, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau bicara, bagaimana beliau makan, minum ya, bagaimana beliau
bertemu tamu dan lain sebagainya. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang sangat bisa kita contoh dari pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia dewasa, ya, Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi orang yang sangat dewasa karena di masa kanak-kanak dan remajanya dia telah pandai untuk menghadirkan manfaat kepada orang lain, menjaga dirinya dari perasaan baperan, perasaan dengki, iri. Kemudian beliau SAW juga menjaga dirinya dari hal-hal yang nista, menjaga dirinya dari hal-hal yang aib, yang memalukan, ya, bahkan termasuk menjaga auratnya dengan baik, supaya kemudian Allah pun menjaganya. Dan pribadi Nabi SAW menjadi sosok yang sangat luar biasa andal dalam berwirausaha, ya, di mana kemudian dengan membawa modal dari Khadijah radhiyallahu anha, Muhammad SAW berhasil menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar, sampai-sampai Profesor John Cow dari Amerika Serikat ketika kemudian menelurkan teorinya tentang entrepreneurship modern, beliau mengutip bahwa ya kalau mau memiliki sifat-sifat sebagai entrepreneur yang tidak akan pernah lekang, yang tidak akan pernah usang, itu sifat-sifat entrepreneur yang bisa kita contoh dari profil Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang yang siddiq, orang yang kemudian benar dan jujur, orang yang amanah, yang bisa dipercaya dan mampu bertanggung jawab, gitu ya, yang tabligh, yang komunikatif, yang banyak bisa nyambung dengan semua pihak, gitu ya, dan dia harus fatonah, cerdas, cerdik, inovatif, kreatif, gitu ya. Ini pribadi Rasulullah SAW yang dalam usia yang sangat muda menjadi matang, dewasa, bahkan menjadi entrepreneur sukses di usia 25 tahun ketika menjalankan modalnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya tadi, karena sifat yang siddiq. Siddiq itu jujur, benar, apa adanya, itu namanya siddiq. Nah, apa bedanya dengan amanah? Amanah kok diterjemahkan dapat dipercaya. Sebenarnya dalam bahasa Arab ada perbedaan ya antara siddiq di satu sisi dengan amanah. Saya sering mencontohkan kalau kita bawa kain ke tukang jahit, kemudian mengatakan, Pak ini tolong dijahit, saya mau pakai hari Senin, jadi kalau bisa hari Ahad malam saya ambil. Lalu Pak penjahitnya mengatakan, waduh Dek, mohon maaf karena saya sedang banyak yang harus dikerjakan, kalau Ahad malam kemungkinan nggak jadi, ini paling saya bisa selesaikan Selasa malam. Gimana, mau apa enggak kalau Selasa malam? Kalau kita bilang, oh ya udah nggak apa-apa Pak, Selasa malam juga nggak apa-apa. Lalu kemudian Selasa malam, ya kita bisa ngambil, ini namanya beliau jujur, ya, beliau siddiq. Tetapi begini, misalnya beliau menawarkan, kalau begitu begini, waduh saya harus makanya hari Senin ya Pak, nggak bisa kalau hari Selasa. Gimana ya supaya bisa selesai hari Minggu malam? Oh gini deh, sebenarnya saya bisa ngerjakan tapi namanya terhitungnya lembur, extra time. Jadi nanti biayanya 1,5 kali lipat dari normal. Ini akan saya kerjakan di waktu lembur. Gimana? Nanti bisa diambil hari Minggu malam jam 8:30 malam. Nanti baru bisa diambil kalau mau dipakai hari Senin, insya Allah bisa. Tapi yaitu biayanya 1,5 kali lipat. Gimana? Oke Pak, nggak apa-apa. Yang penting hari Senin bisa saya pakai. Nah kemudian kita datang 8:30 hari Ahad, ternyata sudah jadi, itu namanya amanah. Jadi amanah itu bisa mewujudkan apa yang kemudian menjadi janji, bisa mewujudkan apa yang menjadi kata-kata, ucapan, bisa mewujudkan apa-apa yang kemudian sudah dia sepakati, itu namanya amanah. Jadi kalau jujur ya apa adanya disampaikan. Tapi kalau amanah itu diiringi kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi kata-kata, itu namanya amanah. Kemudian tabligh, ya, menjadi orang yang komunikatif di zaman sekarang ini, ya memang salah satu kuncinya adalah berkomunikasi untuk bersinergi dengan pihak-pihak lain, gitu ya, untuk bekerja sama, karena kita tidak bisa hidup sendiri di zaman yang serba terhubung, connected satu sama lain ini, gitu ya. Termasuk ketika teman-teman nanti meniti karir, hendak meraih sukses, itu nggak bisa kemudian hanya mengandalkan keterampilan atau skill pribadi, tetapi harus skill interpersonal, ya, hubungan dengan orang lain, bagaimana kemudian membangun produk itu tidak melulu hanya dengan kemampuan kita sendiri, tapi dengan memadukan berbagai kemampuan sumber daya dari berbagai pihak supaya dia semakin cepat. Karena memang kita berada di zaman yang perubahannya sangat cepat, sehingga kita perlu tetap menyesuaikan diri waktu demi waktu dengan gesit, ya.
di alam kita ke depan ya, yang akan bertahan adalah yang gesit, mampu beradaptasi dengan lincah ya. Bukan soal ukurannya besar, perusahaan yang besar akan cepat kolaps kalau tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan, dengan perubahan yang sangat cepat seperti ini. Ini contoh. Jadi Siddiq, amanah, tablik, dan Fatona ya, cerdas, inovatif, kreatif, itu menurut Profesor John Cao yang ada pada pribadi Muhammad SAW ketika beliau di waktu muda. Dengan ini seorang anak muda akan membangun sebuah kredibilitas di tengah masyarakat. Itulah Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Al-Amin, sehingga nanti dalam problem-problem kemasyarakatan dia akan menjadi orang yang dimintai pertimbangan utama, menjadi pemutus, menjadi yang menengahi ketika terjadi konflik-konflik. Dan itulah yang dicapai Rasulullah SAW tepat sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu ketika beliau berusia 35 tahun. Ya, salah satu kisah puncaknya di mana orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah, kemudian tiba waktu memasang Hajar Aswad pada tempatnya setelah kemarin dilepas karena Ka'bah sedang direnovasi. Nah, pada saat itu terjadi konflik yang hampir berdarah karena orang saling mengklaim kamilah yang paling berhak memasangnya, dan ada yang bahkan mencelup tangannya ke dalam darah untuk menyatakan sumpah bahwa dialah yang paling berhak. Sampai akhirnya kemudian mereka berkata, kita akan ridho kepada keputusan orang yang masuk ke Masjidil Haram pertama kali hari ini melalui Baitus Salam, melalui Babus Salam, Maka ternyata yang masuk melalui Babus Salam adalah Muhammad SAW, sehingga mereka mengatakan kami ridho, ini adalah Al-Amin, orang yang kredibel, orang yang percaya semua kalangan. Kita ridho, kita percaya, kita rela kepada keputusannya, dia mau ngapain gitu. Maka Muhammad SAW menggelar sorban beliau, meletakkan Hajar Aswad itu di tengah gitu ya. Kemudian menyuruh kepala suku, ketua-ketua kabilah untuk memegang ujung-ujung sorbannya, dibawa ke dekat Ka'bah. Kemudian dengan tangan beliau sendiri beliau memasangnya di Ka'bah. Inilah peletakan Hajar Aswad pada saat itu. Jadi ini salah satu goalsnya ya, kita anak-anak muda ini mengikuti Rasulullah SAW sampai kemudian kita mencapai kredibilitas seperti ini. Ketika terjadi masalah di tengah masyarakat, konflik di tengah masyarakat, anak-anak muda ya seperti Rasulullah tadi harus mampu menjadi penengah, mampu menjadi mediator, mampu menjadi yang memberikan keputusan yang adil, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Itu salah satu goals kita dalam mengikuti jalan Rasulullah SAW. Teman-teman yang disayang Allah, saya kira itu yang dapat kita sampaikan sebagai kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Ini hanya cerita kecil tentang salah satu sisi dari pertumbuhan Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul, yang sudah kita bisa lihat sebagai jalan untuk meniti kebaikan kita sekarang. Kita berkomitmen untuk menghadirkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita aman, kita nyaman, kita bermanfaat. Kita membersihkan hati kita dari hal-hal yang mengganggu ya. Perasaan mudah mendendam dan mudah mendengki harus kita bersihkan ya. Yang ketiga, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif seperti Rasulullah SAW menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bersifat maksiat dan syahwat-syahwat di usia muda. Prihatin dulu, sabar dulu. Kemudian bagaimana beliau SAW mencapai kredibilitas yang bisa membantu menyelesaikan berbagai macam persoalan kemasyarakatan di masa itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.